literasi, numerasi, yes, yes, yes. Bergerak, bergerak, yes. SST pada Bengkulu Utara, yang mana pendampingan advokasi literasi yang dilaksanakan oleh PPNP Provinsi Bengkulu untuk Kabupaten Bengkulu Utara. Alhamdulillah 2 hari ini pelaksanaan cukup lancar dan bagus, dan memang kami merasakan bahwa betapa bagus ya manfaatnya dan besar bagi kami semua untuk peningkatan literasi numerasi di sekolah. Dan kemungkinan ini juga akan dilanjutkan lagi gelombang-gelombang berikutnya, yang insya Allah dari keseluruhan sekolah termasuk kepala sekolahnya akan mendapatkan materi pelatihan advokasi literasi numerasi yang akan didampingi oleh dari BPNP. Mudah-mudahan ini kerjasama yang baik ya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan BPNP, dan mengucapkan terima kasih dari pelayanan yang disampaikan kepada kami oleh BPNP Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Komar Sugeng Rawuh yang kami hormati. Jadi saya bisa berhubungan kawan-kawan di penjuru Indonesia ya dengan dunia digital. Mudah-mudahan ini langkah awal. Saya menyampaikan kepada rekan-rekan lebih mendalam nanti akan disampaikan oleh Pak Komar bagaimana trik strategi, apa langkah-langkah, apa hakikat literasi numerasi yang orientasinya nanti digital, nanti kita sampaikan bersama-sama. Berliak tanda tak dalam, air diam seperti berliak. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Kemaluddin, fungsional di BPNP Provinsi Bengkulu. Ditugaskan mendampingi Bapak Ibu ya, berdiskusi. Jadi advokasi itu pendamping. Jadi kalau pendamping ini di samping ya Pak ya, bukan di sini loh ya, di sini. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya sekali ya. Selamat pagi. Kalau selamat siang, 2 kali. Selamat pagi. Dan juga selamat siang. Kalau sore 3 kali. Selamat sore. Ya, kalau sudah membuka ya bahan diskusi kita terkait dengan literasi ya. Tadi sudah dipraktekkan itu. Kalau mau diambil benang merahnya, sekarang kita itu sedang dalam proses transformasi digital gitu ya. Ada kalau pengadaan lewat SIP lah, itu adalah ya pola-pola yang digunakan untuk yang mempercepat proses transformasi digital. Bahasa kita digital misalnya. Orang sering ngomong digital, monggo sama saja itu. Yang penting paham ya. Jadi memasukkan itu diharapkan itu dapat mempermudah, menyederhanakan proses, memperpendek waktu gitu ya. Proses itu. Tapi kalau dia menjadi masalah, nah ini repot. Ya. Sekarang digital itu jadi masalah atau membantu Bapak Ibu? Membantu ya? Jujur aja. Jadi masalah membantu? Ada yang jadi masalah Pak? Hah? Kalau yang memahami, mengerti tentang IT itu sangat membantu. Tapi kalau yang belum memahami itu sangat-sangat apa ya, kurang nyaman. Ini masalah kata Bu Anton. Ya itu. Baik. Bapak di sini kebanyakan itu mengganggu atau membantu? Membantu. Jujur saja. Hah? Bisa menggunakan kalkulator. Baik. Jadi transformasi digital ini kan sebuah keharusan, ya. Masalah bisa dan tidak bisa itu adalah masalah Bapak Ibu. Nah, ya.
Jadi jangan sampai ya ketika sekarang dirasakan itu mengganggu Bapak Ibu melaksanakan aktivitas, melaksanakan tugas fungsi manajerial kalau di kepala sekolah begitu ya, supervisi dan sebagainya termasuk pembiayaan, pengelolaan keuangan diselesaikan. Ya, diselesaikan. Artinya apa? Ya mari sama-sama kita ikuti ya, kita pahami tool. Saya bilang tool itu namanya dan numerasi. Saya mau tanya ini, kita harus satu frekuensi, satu pemahaman. Literasi itu kalau Bapak Ibu maknanya apa coba? Yang dipahami. Membaca. Apalagi? Kemampuan individu dalam membaca. Terus ada yang lain? Karena ini sangat penting begitu. Memahami sebuah konsep, membaca, memahami sebuah konsep, kemampuan membaca, apalagi berbicara, berhitung, nggak apa-apa Pak. Apalagi menulis, terus KS-nya literasi rendah kalau terkait dengan teks sastra misalnya, beli buku fiksi. Karena sastra kan fiksi ya, beli puisi dan sebagainya. Cek betul. Karena kalau misalnya informasi hanya dalam bentuk puisi dan sebagainya, karya-karya fiksi kan banyak ini yang digital, ya cerita-cerita itu kan banyak digital, nggak perlu beli, kan gitu ya, dipahami betul konteksnya. Itu. Jadi kalau sudah kita pahami terkait dengan literasi itu sendiri, cuma besarnya, sekarang literasi di sekolahnya masing-masing itu makin banyak cara, ya, makin banyak cara. Bukan hanya itu tadi buat pojok baca, gitu ya, bukan hanya pengadaan buku, itu yang Bapak Ibu lakukan di penguatan literasi. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo silakan. Terima kasih Pak. Ini Ada mic-nya tadi. Itu pernah mendengar atau membaca istilah memirsa gitu Pak. Nah itu makna atau definisi memirsa itu apa Pak? Karena ini ada hubungannya dengan literasi. Karena literasi itu kan kemampuan membaca gambar, melihat tulisan dengan berbagai jenis varian gitu kan. Termasuk memirsa, menyajikan, menyampaikan atau apa gitu. Jadi kata-kata memirsa itu saya belum begitu memahami makna yang sesungguhnya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Pengibuhan dengan me dan pe, gitu ya. Bapak ngajarkan kayak ini ya, bahasa Indonesia bisa ngajarkan. Ya, pe pada saji menjadi penyaji, berarti ke kata benda. Kalau dia me, dia menjadi kata kerja. Nah ini nanti cek nanti. Betul nggak proses pengibuhannya? Ya, proses pengibuhannya betul. Kalau me tambah pirsa, jadi me bukan mepirsa, tapi memirsa. Memeriksa berarti proses, berarti kata kerja. Kalau memeriksa dan pemirsa, kalau pemirsa berarti orang yang menonton, ya. Artinya kalau Bapak Ibu sebagai narasumber atau pembawa acara, pasti ngomongnya kalau kita pakai bahasa audien gitu ya, para audiens, para penonton, para hadirin, pasti ada kata pemirsa, gitu ya. Nah, kalau dari proses aktivisasi tadi, pengibuhan tadi, bahwa pemirsa itu adalah kata kerja, melihat seperti melihat, gitu ya, seperti melihat, mengamati dan seterusnya. Itu dari tinjauan leksikal bahasa Indonesia yang saya pahami seperti itu. Ya, jadi dia proses aktivitas, dia pasti kata kerja. Itu penjelasannya, Pak. Mohon nanti silahkan dikonfirmasi. Anak-anak kita memahami bacaan yang terkait dengan konsep-konsep yang memuat materi pelajaran, itu ternyata lebih sulit untuk memahami. Tidak semudah sebagaimana anak kita memahami bacaan-bacaan yang disebutkan tadi. Mungkin kami juga ingin mendapatkan bimbingan dari Bapak bagaimana supaya kita bisa konsisten untuk melaksanakan baik itu GRS maupun literasi numerasi dengan konsisten untuk melaksanakan itu semua, sehingga program dari Kementerian Pendidikan ini bisa
terwujud sesuai dengan harapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon arahan dan bimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya gini, jadi memang perlu dua-duanya ini dekat Pak. Nggak boleh salah satunya dekat menurut saya ya. Yang di sini yang si siswa atau kita yang si pembaca ini harus mendekat. Ya. Kemudian mereka yang buat tulisan juga, para pengarang ini harus mendekatkan juga. Sekarang kan mulai nih Pak, ada komik sains, ya komik tapi sains. Dia bicara tentang antariksa tapi dengan gambar, dengan komik, kan itu banyak sekarang. Coba nanti Bapak dilihat. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, ini terkait dengan penguatan literasi berbasis data. Artinya, ya, bahwa literasi yang Bapak Ibu mesti menjadi konsen perbaikan itu didasarkan atas data. Inilah tugas kita sebagai guru, sekali lagi menuntut, bukan menuntut. Tapi bagaimana anak itu setelah sekolah bisa sukses di masyarakatnya. Ini adalah prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang sekarang baru kami dengungkan, yang sekarang baru kami lakukan, merubah paradigma pendidikan, konsep pendidikan yang berkarakter Indonesia, karena kita sudah terbuai dengan acuan-acuan administrasi harus tercapai. Makanya kurikulum Merdeka tidak mengenal apa yang namanya kriteria ketuntasan minimal. Berkreasi seni berarti anak itu sudah bisa hidup. Anak pintar tidak jaminan sukses Bapak Ibu. Sukses adalah di mana dia mempunyai tantangan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami MKKS Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan tindak lanjut daripada advokasi literasi numerasi yang dilaksanakan oleh BPMP Kabupaten Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 23 kami menindaklanjuti dengan harapan kegiatan pendampingan literasi numerasi yang kami laksanakan selama 2 hari kemarin dan hari ini adanya perubahan perilaku melaksanakan kegiatan literasi maupun numerasi baik itu manual maupun digital, karena itu merupakan salah satu bentuk daripada perubahan paradigma baru pendidikan. Di sinilah rekan-rekan kepala sekolah harus mengoptimalisasi daripada kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh BPMP. Dan kemarin juga saya melakukan pendampingan terhadap rekan-rekan kepala sekolah yang tata jatuh dengan memanfaatkan segala platform digital yang berkaitan dengan literasi numerasi baik oleh kepala sekolah, guru maupun oleh anak, dengan harapan adanya perubahan pada ANBK tahun berikutnya, dan lebih baik tidak ada lagi garis merah, minimal kuning yang kurang dan semua insya Allah hijau. Numerasi ini mudah-mudahan kami dan juga para kepala sekolah beserta dari kita lapangan bisa melakukan lebih pada peristiwa dengan era digitalisasi saat ini telah membuka mata kita dan juga pikiran kita untuk lebih informasi hal lain dan juga bisa memanfaatkan bahwa dunia ini semakin berkembang dan kita sebagai guru tidak berspekulasi, harus selalu mencari dan mencari. Dan kemudian dengan kegiatan ini atau fungsinya melakukan kegiatan ini, kita semakin menyadari bahwa pentingnya pengetahuan yang namanya mungkin itu yang kita tambahkan. Numerasi, yes, yes, yes. Bergerak, menggerakkan. Bengkulu Utara, yes. Literasi, numerasi, yes, yes, yes. Bergerak, bergerak.